Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita ke-1. Parlemen Iraki sedang dalam proses PENGELUARKAN resolusi wajib pemerintah untuk menyerahkan anggaran keuangan kepada parlemen. Safak News Kepala Komite Hukum di DPRD, MP Muhammad Anous, mengumumkan hari ini, Kamis, pekerjaan tersebut saat ini sedang berlangsung untuk mengeluarkan resolusi parlemen yang mewajibkan pemerintah mengajukan anggaran untuk purpose persetujuan, mencatat bahwa konstitusi tidak mencegah pengurus pemerintah dari mengirimkan RUU ke parlemen. Dalam pernyataan yang diterima Safak News Agency, Anous mengatakan, pemblokiran politik menyebabkan penundaan menyetujui anggaran dan gangguan RUU, yang membayangi situasi ekonomi negara dan realita hidup warga negara. Dia menambahkan bahwa, ada sekitar 120 undang-undang yang telah dipindahkan dari sidang parlemen sebelumnya ke sidang ini, beberapa di antaranya mempengaruhi aspek ekonomi. Pemerintah Mustafa Al-Kazemi tersandung dengan mengirimkan RUU anggaran untuk tahun 2022 sebelum parlemen Irak dalam sidang sebelumnya membubarkan diri sebagai persiapan pemilu awal yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober tahun 2021 lalu. Sejumlah spesialis menganggap bahwa penundaan menyetujui anggaran untuk tahun ini akan berdampak negatif pada proyek investasi dan penundaan proyek yang sedang berlangsung, selain menghentikan aktivitas ekonomi pasar di negara tersebut pada general. Berita kedua, komentar politik baru tentang pembentukan pemerintah, akan siap selama periode ini. Ingat, ini hanya opini, mungkin perlu 2 bulan lagi. Terkadang ada fakta lain untuk mendukung opini juga. Hal ini didukung oleh artikel di atas memberitahu bahwa kerangka koordinasi tidak akan mengikuti sesi atau rapat DPR pada tanggal 7 Mei sebelum mencapai kesepakatan akhir dengan pimpinan Gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, untuk membentuk blok Syiah terbesar. Jadi artikel ini mungkin memberitahu kita sesuatu. Hanya mengatakan kita harus menyatukan 2 dan menarik beberapa kesimpulan. Kurung tutup. Pimpinan Koalisi Negara Hukum, Jasim Muhammad Jafar Al-Bayati, mengatakan hari ini, Rabu, bahwa 2 bulan ke depan akan menyaksikan kesiapan pemerintahan konsensual, yang mencakup seluruh pasukan politik dan komponen, mencatat bahwa adalah keterbukaan jelas di sisi lain dan pendapat yang berbeda dari mereka yang dibesarkan di tahap awal. Al-Bayati mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al-Sumarian News, perbedaan pendapat dan pengaruh sosial merupakan kenyataan yang telah menjadi global dan tidak hanya pada realitas lokal akibat dari adanya situs jejaring sosial dan kemudahan transmisi tentang pendapat, informasi, dan dialog. Mencatat itu, setiap campur tangan eksternal dalam pembentukan pemerintahan dan administrasi negara Irak tidak dapat diterima. Itu tidak dapat diterima, terutama dalam isu-isu strategis dan hubungan dengan negara-negara lain, terutama karena kita telah melihat intervensi periode baru-baru ini dari jenis yang tidak sesuai dengan realitas Irak dan upaya untuk menyeret Irak ke dalam keadaan ketegangan. Al-Bayati menambahkan, situasi setelah gagalnya tahapan mengecualikan partai di dalam parlemen, dan keyakinan setiap orang akan pentingnya dialog dan konsensus, telah berubah secara dramatis, karena ada pendapat semua pihak terhadap teraliansi partite yang berbeda dari pendapat yang disampaikan dalam tahap awal, mencatat bahwa ada keterbukaan dalam komponen Sunni, modernitas dalam komponen Kurdi, keterbukaan lain dalam komponen Syiah, dan tantangan dari Gerakan Sadris, yang membuat atmosfer menuju ke arah sebuah solusi. Mengoat, saya pasti berharap 2 bulan ini tidak benar dan mereka bisa menyelesaikan ini pada tanggal 7 Mei dan mengambil suara untuk presiden saat itu. Keajaiban memang terjadi dan jadi mari berdoa untuk ini.
Bisakah kita semua mengucapkan doa setiap hari tentang topik ini bergerak maju hingga tanggal 7 Mei? Kurung tutup. Dia melanjutkan, walaupun adanya suasana optimis, tetapi kami yakin bahwa masalah dan penyelesaian masalah tidak akan begitu cepat, karena perlu waktu untuk menyelesaikan pemerintah. Menambahkan bahwa 2 bulan ke depan akan menjadi saksi kesiapan pemerintah konsensual di yang mana semua komponen akan berpartisipasi tanpa mengecualikan Kurdi, Sunni atau partai lainnya. Syiah. Selain peran Turkmen, Kristen, Sabak dan Yazidi, dan akan ada solusi jelas bagi segala rintangan dan kerumitan. Berita ketiga, yang tertinggi sejak PENSTABILANNYA. Bank Pusat Aset Irak diangka. Kepala Yayasan Studi Ekonomi dan Konsultasi Masa Depan Irak, Manar Al-Obaidi, dihitung hari ini, Selasa, aset-aset Bank Sentral Irak, sementara ia memperkirakan mereka akan bangkit dalam hari-hari mendatang. Al-Obaidi mengatakan bahwa total aset bank sentral hingga akhir kuartal pertama tahun 2022 saat ini berjumlah sekitar 158 triliun dinar Irak, peningkatan 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencatat bahwa kenaikan ini datang hasil dari peningkatan deposito bank lokal dengan bank sentral, yang naik 33% mencapai 34 triliun dinar, serta kenaikan mata uang yang dikeluarkan sebesar 8% mencapai 80 triliun dinar Irak. Petik 2. Dia menambahkan bahwa saldo lembaga-lembaga pemerintah dengan bank sentral meningkat 72% mencapai 8,1 triliun dinar Irak. Sebaliknya, jumlah investasi sekuritas meningkat. Cadangan keuangan yang dipegang 32% untuk mencapai lebih dari 50 triliun dinar Irak. Dia menunjukkan bahwa pinjaman kepada perusahaan kecil dan menengah yang diberikan bank juga meningkat sebesar 155% untuk mencapai 6,6 triliun dinar Irak, selain peningkatan iuran Kementerian Keuangan sebesar 11% untuk mencapai 47 triliun dinar. Petik 2. Dia menambahkan, jumlah cadangan tunai dan emas di bank sentral turun 3,5% mencapai 23,7 triliun dinar Irak. Selain itu deposito dengan bank meningkat 4,6% dibandingkan tahun lalu mencapai 27,6 triliun dinar Irak. Petik 2. Dia menekankan bahwa nilai aset bank sentral adalah yang tertinggi sejak pendiriannya, yang memberikan jaminan terhadap situasi dan kestabilan mata uang Irak selama periode mendatang, yang diharapkan dapat menyaksikan peningkatan lebih lanjut dalam aset bank sentral sebagai hasil dari kenaikan dalam pendapatan penjualan minyak, yang berperan penting dalam memperkuat cadangan khusus bank. Petik 2. Dan dia mengindikasikan bahwa bank memberikan pinjaman untuk mendukung proyek senilai 6,6 triliun dinar Irak, yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor penting, terutama sektor perumahan, yang memperoleh proporsi terbesar dari pinjaman ini. Bank perlu diversifikasi distribusi pinjaman ke sektor lain yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan di berbagai sektor. Sektor penting, terutama pertanian, pariwisata, dan layanan. Berita keempat, apakah ini waktunya menghapus nol? Ekonomis berkomentar. Seorang ekonom berkomentar tentang manfaat dan bahaya menghapus nol dari mata uang Irak. Nabil Al-Marsoumi menceritakan ke Fresh News proses penghapusan nol dari dinar merupakan proses teknis yang merugikan uang negara dalam jumlah besar akibat menghancurkan mata uang saat ini dan mengeluarkan yang baru. Petik 2. Dia menambahkan bahwa penghapusan bekerja untuk mengurangi biaya transaksi saja dan tidak mempengaruhi realitas ekonomi dalam hal apapun karena daya beli warga negara akan tetap sama dengan menghapus nol saja, dan tidak menaikkan nilai O untuk dinar. Petik 2. Al-Marsoumi menekankan bahwa penghapusan nol akan berdampak sangat terbatas pada harga.
Percayalah teman-teman, mereka tidak akan loh. Tentu saja mereka harus menghancurkan 3 catatan nol yang lebih tua. Terlalu banyak dari mereka untuk menyimpan transaksi antar perbankan, seperti yang mereka katakan akan dilakukan setelah pemulihan. Saya terus memberitahu semua orang bahwa proyek untuk menghapus nol tidak akan menaikkan tingkat tanpa RV. Tingkat hanya berubah ketika mereka mengulangi dinar ke keranjang IMF baru dan mengembalikan dan mengapungkannya. Mengerti? Tetap pada apa yang telah kukatakan padamu. Ini adalah kebenaran. Dengan demikian, orang-orang yang kita pegang akan dibakar dan dihancurkan sekali bertukar. Mengerti? Mengapa semua kebingungan di dunia dinar atas artikel ini? Ini sebenarnya artikel yang bagus karena para ekonom membawa terang bahwa proyek ini masih harus diselesaikan, bahkan jika dia tidak setuju dengannya. Jelas sekali dia tidak tahu seluruh proses bagaimana proyek akan benar-benar bekerja dan gambar besar. Kurung tutup. Berita kelima. Kesimpulan. Kertas putih ini menangani peta jalan pemerintah Irak. Ini mengatasi peluang keberhasilan makalah ini dalam reformasi radikal ekonomi Irak, strukturnya yang bergantung pada minyak, dan apakah pemerintah berikutnya akan terus menerapkan reformasi yang direkomendasikan White Paper, yang mana institusi keuangan internasional Ocean didukung. Kertas putih memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah keuangan dan berhubungan dengan pembiayaan defisit anggaran. Tujuan kedua adalah menciptakan jalur berkelanjutan jangka panjang untuk mengatasi isu struktural kumulatif ekonomi Irak, terutama diversifikasi ekonomi dan membatasi ketergantungannya pada pasar minyak dan dampak fluktuasinya. Tampaknya kemajuan telah dicapai dalam mencapai tujuan jangka pendek, terutama dengan menurunkan dinar Irak dibandingkan dolar AS, selain kenaikan harga minyak yang menurunkan defisit. Namun, solusi struktural masih menghadapi oposisi yang kuat karena struktur politik didasarkan pada dominasi partai politik terhadap sumber daya. Hal ini juga didasarkan pada mengadopsi beragam kebijakan klientelisme untuk membiayai jaringan mereka dan membatasi ketidakpuasan sosial tanpa memberikan solusi jangka panjang yang cocok untuk tantangan besar seperti overpopulasi. Faktor lain seperti korupsi yang merajalela, hambatan birokrasi, lembaga penegakan hukum yang lemah, dan karakter ekonomi dan manajemen sumber daya yang mirip mafia menambahkan penghinaan pada cedera. Mereka dikaitkan dengan banyak pusat listrik dan ketidakmampuan negara untuk menahan kekerasan. Koran tersebut menyimpulkan bahwa kurangnya kemauan politik untuk menghadapi kekurangan struktural ini adalah hambatan terbesar yang menghadapi implementasi kertas putih. Terlebih lagi, perilaku dan wacana pasukan politik, berdasarkan kepentingan jangka pendek, tidak menunjukkan keseriusan untuk bergerak ke arah ini. Hal ini lebih menjadi mempertimbangkan harga politik akibat reformasi liberal dan struktural karena lemahnya struktur hukum dan dominasi persepsi populis. Meskipun White Paper perlu direvisi, terutama dalam menangani dampak kebijakan fiskal terhadap masyarakat miskin, peninggalannya oleh pemerintah berikutnya tanpa memberikan peta reformasi alternatif mungkin akan memperburuk masalah yang ada dan mencegah struktural reforms. Saya benar-benar benci mengatakan bahwa kesimpulan saya setelah membaca ulasan terbaru tentang kertas putih ini adalah mereka belum membuat banyak kemajuan dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Tapi masih ada banyak harapan. Sadr sedang berusaha untuk mereformasi struktur politik untuk memberikan Irak dasar politik tempat mana harus bekerja untuk menerapkan reformasi yang dibutuhkan. Ulasan ini hari ini berbicara tentang korupsi berkali-kali dan inilah sebabnya Sadr dan Al-Kazemi ingin mati-matian mengatasi masalah ini. Secara langsung, apakah kamu melihat pendekatan mereka? Ulasan ini hari ini tidak mengatakan apa-apa tentang upaya mereka dan pendekatan optimis mereka dalam memerangi korupsi. Ini malah sangat negatif.
Mengapa mereka ingin mengembalikan mata uang mereka hanya berdasarkan informasi ini? Jadi poin lain yang harus dibuat adalah ini, apa yang pertama, ayam atau telur? Apakah mereka benar-benar perlu mengembalikan mata uang agar reformasi ekonomi dan keuangan ini berjalan? Saya bilang tidak, mereka tidak. Tapi saya juga mengatakan bahwa sebelum tahun 1990 mereka adalah ekonomi minyak rentier dan hanya memompa sepertiga dari minyak yang sekarang terjual. Mereka juga tidak memiliki lahan pertanian yang dikembangkan dan tentunya tidak memiliki cadangan emas atau cadangan CBI tinggi. Mereka juga tidak memiliki tawaran untuk bergabung dengan Jalan Sutra dari Cina dan menjadi pemain utama dalam ekonomi internasional dunia, melayani seluruh Timur Tengah juga. Namun dinar Irak memiliki tingkat sekitar $3 pada Forex saat itu. Jadi, apa yang terjadi? Saya percaya IMF, G7 dan Bank Dunia tidak realistis dengan Irak dan dengan sengaja menekan laju, bukan nilainya. Apakah ada juga korupsi di organisasi-organisasi ini? Apakah organisasi-organisasi ini juga bagian dari skenario New World Order yang mereka coba mendorong dunia sehingga bentuk global reset yang terus kita dengar? Jadi, Irak sedang berurusan dengan banyak bagian korupsi di tingkat yang berbeda. Ketika saya membaca bagian tentang perubahan iklim dan semua omong kosong lainnya, saya melihat agenda PBB 21/30 ditulis di atasnya dan itu membuatku takut. Kita juga harus mempertimbangkan semua poin ini juga mengapa IKD belum dipulihkan. IMF dan Bank Dunia dapat membenarkan menahan RV apapun yang mereka inginkan, mereka memiliki kekuatan dan kontrol untuk melakukannya. Tetapi apakah adil dan jujur memiliki ekspektasi tinggi ini dan membiarkan rakyat Irak menderita seperti mereka melakukannya? Apakah mereka sebenarnya menciptakan lebih banyak ketidakstabilan dan korupsi yang tidak pernah berakhir dengan menahan pemulihan? Jalan Sutra sangat besar jika mereka memutuskan untuk melanjutkan, yang saya percaya mereka akan dan hampir harus melakukannya. Jadi jangan terlalu suram dulu. Masih ada banyak harapan bahwa pemulihan dapat segera terjadi dan saya akan meletakkan uang saya pada keputusan untuk menerima kesepakatan multimiliaran dolar Tiongkok untuk merestrukturisasi ekonomi mereka dan membangun kembali Irak sebagai titik pivot untuk pemulihan. Mari kita lihat apa yang terjadi segera setelah pemerintahan ini dibentuk. Saya tidak berpikir banyak yang akan terjadi hingga ini setidaknya tercapai.